Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi dalam penggunaan rumus atau fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Jadi ada dua materi yang akan saya bagikan. Pertama ada namanya VLOOKUP. VLOOKUP itu kepanjangan dari Vertical Lookup. Ini artinya tabel acuannya berbentuk vertikal, ya, berbentuk vertikal, sebagaimana tabel yang telah saya miliki. Nah, ini vertikal, tabel kunci, golongan vertikal dari atas ke bawah, begitu pula gaji pokok dan tunjangan. Ini saya geser. Oke, seperti ini kira-kira tampilannya. Nah, kita buat dulu tabel seperti yang telah saya miliki ini. Di sini saya anggap ada daftar gaji dosen, TGK Marabulian, ada nomor, nama pegawainya, misalnya nama dosen, golongannya, kemudian gajinya berapa, itu berdasarkan tabel kunci yang kita miliki. Jadi, nama dan golongan itu kita entrikan secara manual, sementara gaji ini kita gunakan nanti rumus VLOOKUP. Jumlah anak juga manual, dan tunjangan anak juga berdasarkan tabel kunci masih menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita mulai. Cara penggunaan rumus VLOOKUP adalah kita letakkan pada sel yang akan diisikan rumus tersebut, kemudian sama dengan, saya besarin dulu. Oke, sama dengan VLOOKUP, huruf besar kecil tidak masalah, tetapi jangan terpisah. Kemudian kita klik golongan sebagai acuan kita. Golongan, kemudian titik koma, lalu kita blok dari kolom H, dari H5 sampai J8 ini. Kita blok, atau kita ketikkan saja juga boleh. H5, artinya kolom H baris kelima, titik 2, atau sampai J8, kolom J baris ke-8. Titik koma, kita perhatikan di sini. Posisi gaji pokok pada kolom tabel kunci yang kita seleksi, ada kolom H, I, dan J ini berada pada kolom kedua. Maka kita entrikan 2. Artinya nanti isi kolom kedua inilah yang akan masuk ke sel gaji ini. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Ketika kita blok dan kita arahkan kursor kita ke kanan bawah sehingga muncul ikon bertanda plus hitam, baru kita klik tahan, kita tarik ke bawah. Nah, saya perlihatkan apa perbedaannya nanti. Nah, ketika seperti ini maka muncul kesalahan, katanya di sini ada NA, artinya tidak terdeteksi, tidak terdefinisi. Apa yang terjadi? Kita kembali kepada rumus kita tadi, kita perbaiki, double klik saja. Nah, di sini ada H8 sampai J8, artinya ini acuan kita. Ketika kita tidak menguncinya, tidak dikunci H8 sampai J8 ini sebagai acuan, maka ketika kita tarik, maka dia berubah lagi. H5 tadi menjadi H6, J8 jadi J9, begitu seterusnya. Sementara pada kolom tabel kunci sudah tidak ada lagi. H10 itu tidak ada, begitu pula J10, artinya tidak terdeteksi. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya bisa dihapus dulu ini. Kita double klik lagi rumus yang sudah ada, kita berikan tanda dolar pada kolom kunci ini. Ya, tabel kunci ini. Sebelum H ini kita berikan tanda dolar secara manual, shift dolar, shift angka 4.
kemudian setelah H juga. Begitu pula pada kolom J, shift dolar, shift dolar. Lalu kita enterkan, kita klik, dan kita tarik ke bawah, kita copy kan. Nah, begini hasilnya. Jadi dia sudah tidak bermasalah lagi. Artinya walaupun sudah pada baris ke-13, data yang digunakan, acuan yang digunakan tetap pada H5 dan J8. Karena sudah kita kunci menggunakan tanda dolar. Nah, begitu penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, begitu pula pada tunjangan anak, kita lanjut masih sama dengan VLOOKUP, buka kurung, acuannya masih golongan. Artinya jumlah anak itu bukan berdasarkan gaji, tapi berdasarkan golongan. Kalau dia 3A, maka tunjangan anaknya adalah 60.000. Jadi kita klik 3A, titik koma, masih H5 sampai J8, titik koma, tunjangan anak berada pada kolom ketiga, maka 3. Tutup kurung, enter. Oke, maaf ada yang kurang, kita perbaiki. Karena dia jumlah anaknya 2, maka dikalikan dengan jumlah. Jadi rumus ini kita tambahkan di belakangnya kali E5 ini. Artinya berdasarkan jumlah anak. Kalau dia 0 walaupun jabatan golongannya tinggi, ketika anak tidak ada maka tunjangannya dihilangkan. Nah, ketika kita klik masih melakukan kesalahan karena belum kita perbaiki. Nah, kita perbaiki seperti tadi, kita letakkan dolar sebelum H, sesudah H, sebelum J, dan sesudah J. Kita enter, kita klik tahan, tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi begitu cara penggunaan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke, sekarang saya ingin memperlihatkan yang rumus kedua adalah VLOOKUP. VLOOKUP ini kebalikannya, tadi vertikal, sekarang horizontal lookup. Ya, artinya tabel acuan berbentuk horizontal atau mendatar, ya. Nah, masih menggunakan rumus yang sama, ini bisa kita lakukan, kita edit saja datanya, ini kita hapus gaji, kita hapus tunjangan anak, yang data yang lainnya tetap sama, tidak masalah. Nah, yang kita rubah apa? Yang kita rubah adalah tabel kunci ini. Caranya adalah kita blok tabel kunci dari golongan sampai 65.000 ini, kemudian klik kanan copy. Kita copy. Kemudian kita letakkan di mana posisi yang akan kita pilih. Misalnya saya letakkan di sini. Klik kanan. Paste spesial, kita pilih, kita cari transpose atau T, transpose. Kita klik, ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tanpa kita mengetik, kita copy saja. Saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana cara penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Saya rapikan ini. Oke. Sekarang kita terjemahkan ke dalam tabel yang ada ini. Oke, saya dekatkan saja biar lebih mudah dilihat. Kita ke kolom gaji, sama dengan tadi VLOOKUP, sekarang HLOOKUP. HLOOKUP, buka kurung, masih golongan yang kita jadikan acuan, titik koma, lalu kita blok dari C16 ini sampai ke F18.
bisa kita blok saja. C16 seperti ini, C16 sampai F18 saya blok. Titik koma, kita lihat gaji baris. Sekarang kita fokusnya pada tabel kunci ini, posisi gaji pokok itu pada baris kedua. Nah ini dia, baris satunya itu adalah golongan, baris kedua gaji, baris ketiga tunjangan. Maka kita masukkan 2, kita tutup kurung. Karena kita tadi sudah tahu bahwa tabel kunci ini harus kita kunci ya, VLOOKUP ini kita letakkan sebelum C tanda dolar, setelah C tanda dolar, begitu pula pada F kita berikan dolar, lalu kita enter, kita tinggal tarik seperti biasa. Oke, hasilnya sama saja. Lalu tunjangan anak, kita lihat tunjangan anak kita letakkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masih golongan yang menjadi acuan, titik koma, kembali kita blok ini dari A1 sampai 65.000 ini, kita tutup kurung, lalu seperti tadi kita kali jumlah anak. Nah, kemudian kita kunci kembali seperti tadi, C16 ini kita kasih dolar, F-nya juga kita berikan tanda dolar. Lalu kita enter seperti biasa. Apa yang terjadi? Kita lihat di mana kesalahannya. Oh ya, ini penulisannya L-nya kurang ya. VLOOKUP kurang L-nya. Kita enter. VLOOKUP. Oke, kita enter. Apa yang terjadi? Coba saya perbaiki dulu, saya ulangi, sepertinya ada kesalahan. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, C5, titik koma, kita blok ini, kemudian titik koma, posisi tunjangan anak, oh ya itu tadi yang lupa, posisi tunjangan anak pada baris ketiga. Maka kita masukkan 3, kemudian tutup kurung, kita kali dengan jumlah anak. Ya, jumlah anak ini kita klik. Jangan lupa sebelum di enter kita kunci dulu kolom kuncinya, tabel kunci. F16 nya juga kita kunci, kemudian kita enter. Nah ini dia, kita klik seperti biasa, kita copy. Nah ini dia hasilnya. Jadi begitu ya. Jadi dengan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP kita dapat menerjemahkan rumus atau fungsi, kita sesuaikan dengan tabel kunci yang ada. Jika tabel kuncinya sudah ada, kita tinggal menyesuaikan. Kalau dia berbentuk vertikal, maka VLOOKUP. Kalau dia horizontal, maka HLOOKUP. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.